ini berjumpa lagi bersama Kak Samuel dan Kak Meni. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa dulu. Jangan lupa semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan dipimpin oleh Kak Samuel. Mari adik-adik semua lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami dapat mendengarkan setiap daripada kami dalam ibadah online sekolah minggu kami. Berkatilah kami Tuhan Yesus, supaya bagi teman-teman semua yang mendengarkan rekaman ini nih bisa menjadi berkat buat semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik semuanya masih lipat tangan, tutup mata. Kita akan masuk dalam penyembahan. Siapkan hati adik-adik untuk datang kepada Bapa kita yang di surga pada hari ini. Syukur hanya padamu. Terima kasih. Oh haleluya. Mari adik-adik kita menaikkan syukur kita di hari ini kepada Tuhan. Ucapkan setiap syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dimulia. Terima kasih. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Oh haleluya. Kita angkat pujian kita yang mengatakan, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih. Terima kasih Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji. Katakan ku bersyukur Tuhan. bersyukur, Ku memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik kita katakan dari awal, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari adik-adik kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih.
Mari adik-adik kita dengan sungguh-sungguh lagi kita katakan dari awal, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. katakan Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Kau yang Tuhan. layak dipuji, Haleluya. ditinggikan. Haleluya. Hanya nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur karena Engkau sungguh baik kepada kami. Sehingga hari ini Tuhan kami dapat datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk menyembah-Mu, bahkan kami sebentar lagi akan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Nah adik-adik, Kak Meni sama Kak Samuel akan mengajak adik-adik untuk Bangkit berdiri. iya, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian menyatakan King Kong badannya besar. Ayo adik-adik, siap-siap semuanya ya. Ikuti gerakan Kak Meni dan Kak Samuel. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ayo kita mulai dari awal lagi. King Kong. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gimana, udah capek belum? Belum atuh, masa kecapean kita anak-anak Tuhan mah. Kak Samuel capek? Kagak. Enggak. Enggak. Lah kok ngos-ngosan? Ya maaf. Oh ya udah, ayo adik-adik kita lanjutin lagi ya. Lanjut Kita ya, angkat adik-adik pujian ya. Menyatakan Bapak Abraham mempunyai. Ayo semuanya.
Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Nah, adik-adik, kita sudah menaikkan puji-pujian kita tadi. Kita sudah lompat-lompat ya Kak Sam? Wah, Capek pokoknya nggak kalau ngelompat buat Tuhan? enggak dong, masa Ih, buat sama, Tuhan aku juga capek. enggak, aku segar. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan apa? Firman Iya, Tuhan. firman Tuhan. Ayo siapkan hati adik-adik. Pasang telinganya dengan benar, duduk dengan tenang, tidak boleh jalan-jalan loh. Harus duduk ya, benaran ya harus duduk. Kita janji loh harus duduk. Kalau mendengarkan firman Tuhan harus sungguh. Sungguh. Mari kita angkat pujian kita yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita katakan dari awal ya adik-adik, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku,
dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan, waktuku bimbang. Kakak mau dengar adik-adik yang nyanyi. Waktuku bimbang, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk puji-pujian kami, untuk penyembahan kami di hadapan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, kita semua sudah diberkati dengan pujian penyembahan yang dipimpin oleh Kak Samuel dan Kak Meni. Yuk, tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, sebelum kita masuk untuk mendengar cerita firman Tuhan, kita semua berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Marta berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati hati kami, supaya hati kami benar-benar fokus saat mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, pagi hari ini kita mendengar cerita firman Tuhan tentang cara Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Nah, cerita ini diambil dari cerita Alkitab, atau Alkitab yang ada dalam Perjanjian Lama. Nah, jadi adik-adik di rumah dapat menyimak ya, cerita ini disampaikan dari sisi yang berbeda. Nah, selama 430 tahun, bangsa Israel ini hidup di tanah Mesir. Tentunya ini bukan hanya satu generasi, ini dari satu generasi ke generasi lagi ke generasi lagi. Karena 430 tahun ini adalah waktu yang sangat panjang. Selama 430 tahun ini, bangsa Israel ini, apa yang mereka lakukan di tanah Mesir? Kira-kira ada yang tahu? Nah, ternyata selama 430 tahun ini, mereka adalah bekerja diperbudak. Sebagai budak, mereka ini kerja paksa, bekerja keras di bangsa Mesir ini, di tanah Mesir ini. Nah, sehingga mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka ingin keluar dari perbudakan itu. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Wah, nggak belas kasihan. Tuhan membangkitkan satu orang penolong dari keturunan Israel, dari suku Lewi untuk menyelamatkan bangsa Israel ini, untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Nah, siapakah dia?
kita akan belajar tentang tokoh ini. Nah, pada masa pemerintahan kerajaan Mesir atau Firaun ini, bangsa Israel kan semakin bertambah banyak. Sehingga Raja Firaun ini memerintah. Dia merasa ketakutan. Dia memerintah kepada prajuritnya, pada orang-orangnya, kepada bidan-bidan yang menolong orang-orang Israel ini yang sewaktu melahirkan. Kalau ada dari keturunan Israel ini lahir seorang laki-laki, bayi mereka harus dibunuh supaya tidak ada yang menggantikan posisinya. Tapi ada satu bayi dari keturunan Lewi ini tadi, suku Lewi ini. Nah, dia disembunyikan oleh ibunya. Dari hari ke hari bayi ini terus berkembang sehingga sampailah pada umur 3 bulan. Pastilah bayi ini suaranya semakin gede, ketika menangis juga ibu udah tidak sanggup untuk menyembunyikan bayi itu lagi. Wah, ibunya juga merasa sedih. Bagaimana supaya anakku bisa diselamatkan? Aku gak mau anak aku ini mati dibunuh. Nah, sehingga dia ambillah sebuah keranjang. Dari keranjang itu, si ibu bayi ini menaruh anaknya di atas keranjang itu. Lalu, anak itu dihanyutkan di sebuah sungai. Namanya adalah Sungai Nil. Sungai Nil ini bukanlah sungai yang kecil, anak-anak. Sungai Nil ini bukanlah sungai yang kecil ya, adik-adik, tapi sungai yang besar. Nah, ketika bayi ini sedang dihanyutkan di sebuah Sungai Nil ini, pada waktu itu putri-putri Firaun beserta dayang-dayangnya dia sedang mandi di Sungai Nil itu. Sehingga mereka melihat keranjang itu, mereka penasaran ingin tahu apa ya yang ada dalam keranjang bayi itu. Nah, ternyata mereka menghampiri keranjang itu, mereka buka, dalam keranjang itu ada seorang bayi. Dia ini bayi laki-laki. Nih, sehingga bayi ini diambillah oleh putri Firaun ini, diangkat menjadi anaknya. Dan dia pun memberi nama kepada bayi ini adalah Musa, yang arti namanya adalah diangkat dari air. Ya, apa arti tadi? Apa arti nama Musa tadi, adik-adik? Ya, diangkat dari air. Itulah arti nama bayi Musa ini tadi. Nah, setelah bayi ini diangkat, putri Firaun juga dia mencari orang untuk bisa merawat anak ini, sehingga anak ini nanti dapat bertumbuh menjadi besar, semakin besar. Bagaimana, kan dia masih bayi ya, nggak mungkin bayi ini tidak disusui. Sehingga putri Firaun ini mencari orang untuk merawat bayi ini. Datanglah seorang ibu-ibu, dia ini adalah ternyata ibunya sendiri. Ibunya inilah yang merawat Musa selama dia masih bayi sehingga dia bertumbuh. Dia merawat Musa ketika Musa dari masa kecilnya Musa selalu dididik untuk mengenal Tuhan. Musa sudah diajarin untuk tahu siapa Tuhannya, siapa Tuhan yang harus dia sembah, kepada siapa Musa ini harus beribadah, kepada siapa Musa ini harus berdoa. Jadi Musa ini semenjak dari kecil dia sudah diajar untuk mengenal siapa Tuhan. Nah, setelah Musa ini selesai menyusui, maka dia kembali kepada putri Firaun. Berarti dia selama itu juga Musa hidup di istana Firaun. Dalam istana juga Musa dididik. Musa dididik untuk menjadi orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang cerdas. Musa dididik untuk menjadi seorang pemimpin yang besar suatu saat nanti di kerajaan Mesir ini, di kerajaan Firaun ini. Nah, tetapi biarpun Musa ini dia hidup di kerajaan, dia hidup enak, tinggal di
lingkungan kerajaan, tapi Musa ini tidak lupa kalau bahwa dia itu adalah orang Israel. Dia tahu siapa Tuhannya. Dia ingat kepada bangsanya yang selama di Mesir itu ditindas, yang selama di Mesir itu mereka dipaksa untuk bekerja paksa, menjadi budak. Dia tahu, Musa ini tahu, sehingga dia berpikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan orang-orang sebangsanya ini untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, sehingga Musa inilah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Musa ini dia sudah dididik. Jadi dia sudah tahu bagaimana bahasa Mesir, bagaimana apa yang mereka haruskan hidup di kerajaan Mesir ini. Jadi dia sudah tahu semuanya, jadi dia sudah mengerti. Nah, karena Musa ini takut akan Tuhan, jadi dia ingat dia harus membawa orang sebangsanya, yaitu orang Israel, untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau tadi Musa, cara dia mengenal Tuhan adalah melalui ibunya. Ibunya yang sejak dari kecil sudah mendidik dia untuk mengenal Tuhan. Nah, kita juga harus ingat, kalau semenjak dari kecil, kita punya mama papa yang takut akan Tuhan, punya mama papa yang rajin ke gereja, punya guru-guru sekolah minggu yang hebat. Nah, kita semua sudah diajar untuk mengenal siapa Tuhan kita. Apakah adik-adik semuanya mau untuk hidup terus dekat dengan Tuhan? Ya, kakak yakin dan percaya kita semua pasti semuanya mau untuk hidup dekat dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, adik-adik, mari kita mengenal Tuhan kita lebih sungguh-sungguh. Ya, kita harus belajar siapa Tuhan kita. Ayo, semakin hari kita semakin sungguh-sungguh untuk mengenal siapa Tuhan kita. Karena melalui Musa inilah juga, melalui Musa inilah yang sudah dididik ibunya sejak dari kecil, dia mengenal Tuhan. Dia dapat membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Tapi bukan dengan cara yang gampang. Nah, minggu depan kita akan mendengar ceritanya lagi. Bagaimana kelanjutannya? Bagaimana cara Musa ini untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Oke, firman Tuhan kita pagi hari ini cukup sampai di sini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami sudah tahu siapa Tuhan kami. Kami ingin mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami mau untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita untuk membuat kreativitas. Seperti ini. Ini namanya adalah keranjang kertas. Keranjang kertas ini dapat kita buat dari kertas HPS atau di rumah boleh menggunakan buku tulis bekas ya, boleh yang tidak dipakai lagi ya. Boleh menggunakan itu. Nah, caranya ikutin Kak Marta ya. Yang pertama-tama, jangan lupa kertas ini kita lipat jadi 2. Nah, seperti ini ya. Udah semuanya. Nah, itu seperti ini.
Jangan lupa lagi, kita juga harus lipat atasnya ini. Nah, setelah terbentuk, boleh dibuka ya. Baru kita lipat lagi nih. Nih. Dalamnya seperti ini. Sebelahnya juga kita lipat seperti itu ya, yang ini dimasukin ke dalam. Seperti ini. Jadinya seperti ini ya. Nih. Setelah seperti ini, kita lipat nih ujungnya setengah ke tengah. Kita lipat lagi ujung dari sini ke tengah. Kita balas yang sebelahnya. Lipat lagi dari ujung ke tengah. Dari ujung ke tengah. Nih, jadinya seperti ini ya. Ini kita setelah seperti ini, kita lipat lagi nih yang paling atas ini. Seperti ini. Seperti ini. Setelah seperti ini, kita buka ya. Nih. Nih. Jadilah keranjang kertas. Adik-adik yang sudah selesai membuat keranjang kertasnya, kakak tunggu ya fotonya. Nih adik-adik boleh minta tolong mama atau papanya yang ada di rumah untuk masukin di Instagram ya. Dan jangan lupa untuk tag di Instagram gereja kita ya, @GBI Intermak. Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye, sampai jumpa di minggu akan datang. Nah, adik-adik gimana ceritanya? Seru nggak? Seru banget dong, Kak. Bener-bener seru. Nih, ceritanya adalah anak yang diambil dari air. Wow. Putri Firaun loh itu yang mengambilnya, bukan orang sembarangan. Lalu pada waktu itu Putri Firaun pengen mandi di air sungai. Namanya adalah Sungai Nil. Lalu dia menemukan seorang anak kecil itu. Diambil nggak? Diambil adik-adik. Kenapa sih kira-kira anak kecil itu diambil? Ayo, kenapa Kak Sam? Kenapa tuh? Nah, anak kecil itu diambil untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Ya, seperti itu adik-adik ceritanya. Sekarang kita akan berdoa, Bapa kami. Mari adik-adik semua lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa Bapa kami yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Kati.